Gue sebenarnya belum pernah nyobain ini sebelumnya, tapi ya udahlah ya Besti, ya kita cobain hari ini. Emang mau bikin apa kak? Mau bikin cheese omelet pakai telur bebek Besti. Nih, ini telur bebeknya beneran gak bau loh guys. Untung gak ada nya. Terus kuningnya itu kayak orange gitu, kayak telur ayam omega. Nih, kasih garam. Sama ini lada bubuk, kebetulan gue lagi punya. Dikit aja, dikocok-kocok-kocok. Oh ya, tadi untuk kejunya udah diparut kayak gini biar lebih gampang molornya. Let's go. Kasih mentega, lelehin dulu, masuk. Terus diaduk-aduk kayak gini. Kasih keju. Baru diputar, dibalik maksudnya, diputar. Udah. Kalian gak usah pada salfok ya sama wajannya tadi yang agak hitam itu. Itu bukan kotor, oke? Itu tadi habis tumis mushroom atau jamur. Ini tuh enak banget loh. Ini tuh jamur apa sih ini guys? Jamur kancing ya? Enak. Ya tuh kejunya Besti. Aduh, molor banget. Tapi kalau telur bebek itu warnanya tuh kayak gitu, lihat tuh, lebih kuning cerah gitu, enak ngeliatnya. Gue sebenarnya hari ini ada ini avocado, tapi karena telur bebek ini kan satu biji aja tuh udah besar ya, jadinya kayaknya bakalan kenyang banget deh kalau ini dimakan semua. Jadi besok aja lah ya kamu dimakan. Hari ini buahnya jeruk aja. Lihat tuh. Duh. Ini kalau misalkan dicincang gitu, terus dibikin campuran omelet juga enak loh. So good. Teksturnya kenyal-kenyal, enak. Tadi tuh gue sebenarnya pengen bikin video tumis jamurnya, tapi gue lupa mencet kamera, Besti. Jadi next time aja lah ya, atau besok. Oke? Bye! Oh my god, Besti. Hari ini jambulku tinggi banget, say. Udah kayak mau konser ini, lihat tuh. Ini kemarin tuh pink ya warnanya ya, karena ini pakai strawberry sama pisang. Tapi karena gue bikinnya tadi malam, terus pisangnya tuh agak-agak kurang mateng, jadi agak coklat gitu jadinya. Masih ada sih rasa stroberinya, cuman kayaknya kalau untuk banana chia pudding itu better dibikin 2 jam sebelum dimakan deh. Jangan di overnight gitu, soalnya kalau di overnight jadinya coklat. Tapi kalau misalkan varian lain kayak strawberry atau buah naga gitu ya, yang buah-buahnya tuh nggak bakalan berubah warna, bakalan aman-aman aja sih. Cuman kalau pisang dia jadinya yang warnanya pink jadi kayak gitu. Mungkin karena getahnya itu jadinya kayak gitu, Besti. Tapi tetap enak sih, cuman karena warnanya itu aja. Cheese omelet, tapi ini masih agak panas gitu. Iya, nggak molor. Yang ini lumayan lah ya, kayaknya kurang cheese deh. Gue udah beberapa kali bikin cheese omelet ya, tapi ada aja yang nanya, gimana cara bikinnya? Well, mungkin kalian penonton baru ya, jadi scroll aja ke bawah, Besti. Karena gue udah bikin beberapa kali, 2 kali atau 3 kali ya, lupa saya. Kalau bikin videonya tiap makan tuh bosen ya. Pokoknya singkatnya aja, kalian kocok telur pakai garam, terus wajan anti lengket, kasih mentega atau margarin atau minyak goreng juga bisa, dikit aja. Pokoknya biar agak minyakan aja dikit. Terus apinya kecil,
masukin telurnya, aduk-aduk kayak gitu. Baru setelah dia kayak gimana ya, setengah matang gitu, pokoknya bagian bawahnya tuh udah ngeset, tapi di atasnya tuh masih kayak cairan telur gitu. Kalian taburin tuh keju-keju yang udah diparut. Habis itu pakai spatula kayak digulung gitu, gulung 3 aja. Jangan pada salpok. Gelas gue bukan kemarin sih, 3 hari yang lalu, 3 pecah. Terus gue masih ada sih gelas, tapi dalam kontainer gitu, paling bawah. Jadi gue males ngebongkarnya, jadi pakai ini aja ya minum ya. Ini hanya diperbolehkan kalau misalkan dalam kondisi darurat, oke? Nggak usah julid, Gue yakin kalian juga pernah ya minum pakai baskom kayak gini dalam kondisi darurat. Bye! Jadi tadi sebenarnya gue tuh pingin bikin sambal beberuk terong gitu loh, Besti. Tapi pas gue lihat di kulkas, ternyata terong gue tuh dalamnya udah agak hitam-hitam gitu. Jadinya kita ganti aja, malam ini kita bikin sambal kacang panjang. Tapi sebelum kacang panjangnya kita masukin, ini gue udah siapin bawang merah, bawang putih, sama cabe. Terus kasih terasi dikit, ini terasi bubuk gitu. Terus kita kasih garam. Terus ini kita bejek-bejek dulu. Sengaja pakai sarung tangan, soalnya ngebejek-bejek kayak gini tuh rentan awet ya pedesnya di tangan. Tomat. Jeruk limaunya 1 aja. Aduh Besti, lihat tuh Besti, aduh bikin ngiler banget. Oh, lihat tuh, sambalnya bikin ngiler banget loh. Ininya dulu, ayam ungkep. Ambil sambal, nasi. Enak loh, seger sambalnya. Tetangga dangdutan dikecilin sama dia. Lagian bisa-bisanya jam segini ngedangdut, dikecilin lagi sama dia, Aduh, ini sambalnya enak tapi nyebelin, soalnya berjatuhan gitu loh. By the way, kemarin ada yang nanya, Kak, kabar Lele gimana? Lele baik-baik aja ya, Besti ya. Kemarin badannya tuh agak anget gitu, terus paginya dia udah kayak seger gitu. The real kucing oren, kekuatannya bukan main-main ya, Gue beda banget, kemarin ada yang komen kayak gini. Dia bilang, Kak, kucingnya kok kucing kampung? Emang kucing kampung tuh gak lucu di mata kalian? Jujur dulu gue tuh gak ada niatan mau melihara kucing, karena gue mikir pertama biaya, kedua bulunya. Cuman ini si Lele ya, dia itu gue dapatnya itu sangat kasihan sekali ya, Besti ya. Jadinya gue nggak tega. Tapi one thing, dari gue punya Lele ini, gue tuh belajar banyak banget dari dia, kayak belajar sabar. Dan gue tuh kayak, ih gila ya, gue bisa secinta ini sama makhluk gitu loh. Kayak binatang tuh emang sederhana banget ya, tapi kayak kebahagiaan yang mereka kasih ke kita itu kayak bikin gue bahagia. Itu Lele lagi ngeliatin gue. Udah lama banget lo nggak ngeritingin rambut kayak gini, Besti. Gue baru pulang dari salon, krimbat, terus dikarli kayak gitu. Dan malam ini kita kembali nyambel, Besti. Ini bahannya semua mentah karena gue pengen bikin sambal pecak. Bener kan ya? Bahannya cuma cabe, bawang putih, sama tomat hijau kayak gini. Oh ya, jadi kemarin itu ada yang bilang kayak gini, Besti. Kak, salfok banget sama karang gigimu. Banyak banget tuh katanya gitu. Karang gigi yang mana sih maksudmu, Besti? Tuh lihat ya, Yang mana? Yang ini. Ini bukan karang gigi, Besti. Tuh lihat nih. Digesek-gesek. Itu bukan karang gigi, emang dasar warnanya kayak gitu. Tuh lihat ya. Nih, gigi premolar pertama di kanan dan di kiri juga kayak gitu. Nih, sama warnanya, kayak ada garis coklatnya gitu. Ada garnisnya, Tapi itu giginya sehat ya.
Emang dasar warnanya dari dulu kayak gitu, gue juga gak ngerti. Mereka itu bestie for life ya, karena kembar identik ya, sama-sama ada garisnya di samping. Jeruk limau. Jujur, bau kuning telur asin tuh kayak bau busuk gitu, tapi gue suka. Rasanya tuh enak soalnya. Ini tadi ayam ungkep, terus digoreng. Aduh, tuh lihat. Copot dong dagingnya, aduh. Kasih sambel. Boleh deh pakai nasi sama daging ayamnya nih besti nih, ada sambelnya juga. Bisa-bisanya gue lupa kalau tadi petainya udah dibukain kayak gini ya. Nikmatnya dunia ini. Kok bisa gitu giginya? Gue juga nggak tahu saya kenapa dia tumbuh seperti itu. Tapi dulu 10 tahun yang lalu gue pernah nanya dokter gigi, katanya itu kemungkinan waktu kecil gue itu pernah mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lumayan lama. Tapi memang waktu kecil gue tuh pernah sakit besti, dan sakitnya itu lama. Tapi gue nggak ingat kalau gue itu pernah mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama gitu loh. Soalnya dulu itu gue sembuh pakai pengobatan tradisional gitu. Ya udahlah ya. Kulit ayam. Ini tuh kol mini gepeng besti, tuh lihat tuh. Enak loh, manis. Besti, ini alpukat jenis apa sih? Tuh lihat, lucu banget kan bentuknya. Kayak panjang gitu. Unik loh, kayak ulekan gitu gak sih? Tuh lihat. Kayak ulekan batu. Murah loh, kemarin beli ini 15.000, dan ini tuh kayaknya bagus sih, soalnya udah lembek gitu. Kita langsung buka aja ya. Ih, bijinya tuh di bawah. The moment of truth. Oh my god, bestie, look. Bagus banget. Wanginya juga enak loh, say. Lo udah pernah nggak ya makan alpukat kayak gini? Oh my god, bagus banget. Ini langsung digigit enak kali ya? Enak, say. Kayak rasanya tuh alpukat banget gitu, ngerti nggak sih? Kan beberapa alpukat tuh nggak ada rasanya ya. Kalau ini tuh alpukat banget gitu rasanya. Kita makan pakai yogurt yang kemarin gue bikin. Udah jadi loh. Kemarin gue bikin setelah 24 jam dimasukin kulkas dulu. Jadi hari ini udah dingin. Ini buat kalian yang penasaran sama hasil yogurt yang kemarin kita bikin, kalian harus lihat lebih dekat. Kental banget. By the way, kalau misalkan kalian udah masuk mulut gitu sendoknya, jangan dimasukin lagi ke yogurtnya, nanti basi. Habis itu ini disimpan di kulkas ya. Lihat tuh. Aduh, ngiler. Tapi kita makan telur dulu biar nggak ngantuk. Pagi-pagi itu wajib konsumsi protein, besti. Karena protein itu bikin kenyang, plus bikin pintar. Nih, kuningnya. Demi apa ini alpukatnya? Nggak rugi beli sebiji 15.000. Oh ya, buat kalian yang nanya, ini yogurtnya tahan berapa lama? Gue juga nggak tahu sih persisnya berapa lama ya. Cuman kemarin itu gue searching di AI, terus searching dari video yang udah ada juga, katanya ini maksimum 10 hari di kulkas ya, besti. Dan wajib simpan di kulkas, oke? Karena kalau di suhu ruang, pasti bakalan basi. Yang ada kamu mencret nanti. By the way, hari ini nggak ada video dinner ya, besti. Soalnya lagi sibuk. Lele. Tuh kucing ya, si Lele. Rese banget. Dia suka main kardus gitu loh. Sisa 2.
Potong-potong pepaya, langsung masuk mulut. Seger banget, Besti. Pepaya California. Kemarin beli segini, beratnya 1,2 kilo. 17.000 say. Pas gue beli itu masih agak hijau gitu kulitnya. Dan ini tuh udah perfect. Hari ini sarapannya nggak cuma pepaya ya Besti ya. Tapi ada ini juga, ubi madu cilembu sama telur. Kita makan telur dulu biar entar kerjanya nggak ngantuk-ngantuk kan say. Emang kuning telur tuh best banget deh. Ngomong-ngomong soal pepaya ya, dulu kalau di kampung tuh pepaya itu salah satu buah yang paling tidak diminati ya Besti ya. Soalnya most of the time dia itu tumbuhnya itu nggak ditanam, jadi ya tiba-tiba aja gitu tumbuh. Tumbuhnya subur banget loh, Ge. Soalnya dia berbuah tuh langsung banyak gitu kan buahnya. Matangnya juga kayak deket-deketan gitu waktunya. Jadi seringnya dia tuh dibiarin aja matang di pohon sampai busuk gitu. Kenapa nggak dijual aja, Kak? Saya di kampung nggak ada yang beli pepaya ya. Soalnya di kampung kita juga kayak sayur pepaya muda gitu nggak terlalu diminatin. Buah yang paling diminatin itu kalau di kampung adalah jambu ya Besti ya. Kalau jambu buahnya di ujung pun diambil ya. Walaupun pas pohonnya dipanjat udah gini-gini di atas ya. Diusahakan itu jambunya diambil. Apalagi ya selain jambu ya, kayaknya jambu aja deh yang paling favorit banget. Soalnya jambu itu kan gak ada seasonnya ya, jadi dia berbuah aja terus. Sekarang di perantauan ya, kita mau makan pepaya aja harus beli Besti. By the way, ini sisanya kita simpan di kulkas ya Besti ya, biar bisa dimakan besok.